oleh orang-orang politik yang menjadi wakil rakyat. Dia tidak berbuat untuk rakyatnya, tapi kebanyakan untuk pribadinya. Dia tidak ngerti masuk jadi wakil rakyat itu bahasanya parlemen. Parle itu berbicara, men itu orang. Jadi dia masuk wakil rakyat punya tugas sehari-harinya berbicara atas nama rakyat. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan, saya berhasil mengumpulkan 26 kecamatan dari 45. Dari 45 membentuk DPC, Dewan Pimpinan Cabang. Sebagai pembina PAN, betul, Kabupaten Bandung, DS berhasil mensatukan komunitas agama. Muhammadiyah, Persis, NU, itu para sehat, itu para loba omong, berhasil. Wujud konkretnya dia mengangkat guru ngaji di Bendahara. Selamat berjumpa lagi pemirsa Visi.News. Pada Visi Talk kali ini kita kembali akan berbincang mengenai politik ya. Kelihatan politik masih menarik untuk kita bahas. Bersama saya AFS Abdullah. Pada edisi kali ini kita akan berbincang dengan salah satu tokoh politik di Kabupaten Bandung yang memang sangat pengalaman berpolitiknya malang melintang. Beliau itu lama dari sejak kecil mungkin ya sebagai aktivis Islam. Beliau pernah di Ikatan Pemuda Muhammadiyah, kemudian menjadi pengurus pelajar Islam Indonesia PII sampai di Jawa Barat. Bahkan beliau juga termasuk salah satu deklarator Partai Amanat Nasional. Beliau juga sebagai pendiri Partai Amanat Nasional Kabupaten Bandung. Alhamdulillah pada siang ini beliau sudah ada di redaksi Visi.News, dan yang sangat saya selalu ingat pada masanya beliau di DPRD Kabupaten Bandung selalu menjadi newsmaker yang mungkin kesini-kesininya kita tidak menemui lagi dewan yang selalu bicara, tiap pembicaraannya itu menjadi buruan awak media ya, karena selalu bisa mengambil sudut yang menarik dari sebuah peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kang siang ini Kang? Alhamdulillah sehat. Sehingga bisa memenuhi undangan. Alhamdulillah. Nah, beliau ini Kang Haji Kasbullah Anwar. Nah, beliau sebagai ustadz juga ini. Nah, Kang, cerita sedikit mengenai perjalanan Akang beraktivitas sebagai seorang aktivis sampai menjadi politisi. Sampai sekarang namanya tidak bisa lepas di Kabupaten Bandung, Kang. Iya. Alhamdulillah. Dari awal saja Kang, dari awal akan perjalanan beraktivitas seperti apa sampai akan menjadi sampai sekarang tidak bisa lepas dari politik Kabupaten Bandung. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pak, pertama sudah pasti saya ucapkan terima kasih atas undangannya kepada saya untuk bisa
berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Karena kita sudah kenal cukup lama ya, saya memaksakan diri untuk bisa hadir dalam rangka silaturahmi dan tukar-menukar ilmu. Alhamdulillah. Kalau tadi bertanya tentang siapa saya, sebetulnya saya orang biasa. Cuman sejak kecil tuh saya telah budak bangor gitu. Tapi bukan budak jahat, bangor lah. Bangor di era tahun 50-an. Saya lahir 1949. Sekarang sudah 70 tahun 2024. Berarti usia saya sudah 74 mau 75. Di sekolah. Bukan 27 ya kan? Ya. Tapi kata orang, teka ciri. Nah itu tertutupi oleh kebiasaan sehari-hari. Istilah saya ngopai dan nyamsai. Kopai, kopi, samsai itu samsu, atau bahasa lain rokok. Rokok ya. Katakanlah itu tidak baik ya, menurut beberapa segi. Tapi bagi saya, itu sangat menolong, bermanfaat. Karena saya aktif di gerakan, di ormas, di politik, kadangkala sekali-kali naik mimbar. Ya. Tanpa itu, seperti lengit gitu. Inspirasi tekannya. Inspirasi. Iya. Saya sejak kecil berada di lingkungan politik. Kecil di mana kan? Saya di Jalan Pasir Koja, Kota Bandung. Pasir Koja, Kota Bandung. Iya. Akang teh orang kota ya? Orang kota. Saya di rumah itu kantor partai. Dulunya itu. Dulu. Zaman Orde Lama. Saya enggak ngerti politik. Di rumah itu adalah sekretariat GPII Jawa Barat. Oh, basisnya di sana Kang ya? Ya. Onderbaunya Mas Sumi pada waktu itu. Iya, betul. Bisa dibayangkan tahun 60, 61, 62. Saya mulai remaja. SD kelas Ada 6. di lingkungan seperti itu? Ada di lingkungan seperti itu. Dan di rumah. Kumpul para tokoh-tokoh politik. Paman saya nyuruh pada waktu itu karena sekretaris GPI Jawa Barat. Bersama ketuanya Pak Ejet Mutakin pada waktu itu. Kak Ejet Mutakin ya. Bagi kopi. Sehingga saya yang tidak pernah ngopi pun kecipratan. Akhirnya mencicipi. Jadi awal mula mengenali kopi ya. Ya. Karena pembicaraan itu seluk-beluk tentang politik terekam oleh saya. Naon partai, naon wakil rakyat, naon parlemen, terekam. Cuman dengan kondisi pada waktu itu. Iya. Dari pengetahuan itu dan pengalaman itu, saya senang berorganisasi. Maka pada waktu itu, mulai saya mengenal organisasi pelajar Islam Indonesia. Ranting mana dulu kan? Saya dulu di Ranting Pasir Koja, Kecamatan Bojongloa, Kota Madia, Bandung. Ketua? Saya ketua ranting. Waduh. Ya, pada waktu itu. Terus saya sekolah, sengaja saya ngambil sekolah itu, sekolah yang punya basis agama. Nah, di lingkungan sekolah yang berbasis agama, sejak SMP saya masuk di Muslimin, SLA saya masuk di Muhammadiyah. Muslimin Lodaya. Muslimin Lodaya. Iya. Ya. Tuh. Palasari bukan Lodaya. Palasari, betul Palasari ya. Muhammadiyah Lodaya. Betul. Pada waktu di SMP, ngerti organisasi yang mendidik saya PI. Jadi SMP udah di PI ya? Udah di PI saya. Persis ke SMA, tambah lagi pengetahuan. Ormas Muhammadiyah. Oh, iya. Di PI, orientasi politik lebih dominan.
orientasi agama minim. Iya, iya, iya. Di Muhammadiyah orientasi politik hampir tidak ada. Lebih ke keagamaan. Lebih kepada keagamaan. Jadi lengkap dong ya. Lengkap lah saya. Kenapa saya berdosis? Sebab ada doktrin dari guru. Mengeluarkan sebuah dalil. Yang termaktub di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 28. Ayat 112. Duribat alaihimudillatu aynama tukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Artinya, duribat alaihimudillatu. Bakal ditimpakan kehinaan kepada mereka. Siapa mereka itu? Manusia. Aynama tukifu. Di mana saja manusia itu berada. Illa, kecuali. Hablim minallah, mengadakan hubungan dengan Allah, wa hablim minannas, dan mengadakan hubungan dengan sesama manusia. Ya. Pengertian hablim minallah ada konteks dengan Allah. Maksudnya konsekuen dan konsisten, malahan komitmen terhadap dinullah. Apa itu dinullah? Dinul Islam. Kenapa? Sebab Allah sudah ridho Islam ini jadi agama. Iya. Waraditu lakumul Islam Medina. Apa itu habli minannas? Sosial politik. Iya. Jadi berbicara kemasyarakatan, di dalamnya terjadi pergerakan-pergerakan masyarakat yang disebut sosial politik. Saya ingin pandangan Akang, Kang ya. Jadi menurut persepsi Akang politik itu apa? Karena kan sekarang itu sangat banyak sekali ya. Ini yang benar-benar dari sebuah pemikiran Akang. Politik itu dalam persepsi Akang seperti ini misalnya. Karena kan banyak ya pandangan. Ada yang politik itu boleh menghalalkan segala cara, Machiavelli ya. Jadi tapi ada juga tadi Akang menyinggung bahwa politik itu sesuatu yang mulia. Nah, Akang sendiri mendeskripsikan politik itu dalam alam pemikiran Akang seperti apa? Politik itu dalam konsep Islam adalah siasah. Karena berbicara konsep Islam, dasarnya adalah kalamullah, wahyu Allah, Quran, betul. Dan sunnatus sohihah. Sunnatus sohihah yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah mendakwahkan tentang Islam, banyak orang yang anti, termasuk saudara-saudaranya. Betul. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab itu kan saudara-saudaranya. Rasulullah. Ya, Rasulullah. Mereka adalah anti. Karena mereka penyembah berhala. Sehingga bahaya nih. Kalau Rasulullahnya Muhammad, belum Rasulullah. Jadi pemimpin ya. Berhasil. Dibikinlah rekayasa. Betul. Dibikinlah fitnah. Betul. Dibikinlah siasat-siasat jahat. Sehingga Rasulullah mau diculik. Sampai berita ke Rasulullah. Awas, Anda ini mau diculik. Kelompok-kelompok yang sudah masuk Islam sudah banyak yang diculik. Jangan dihitung yang dikriminalisasi. Ini yang diculik secara fisik. Allah memerintahkan pada Rasulullah sembunyi. Tatkala Rasulullah sembunyi, yang saya baca di dalam sebuah keterangan, di dalam rumahnya, dengan keponakannya, Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali itu putra pamannya. Di luar rumah Rasulullah, sekalipun musuh, tapi sopan. Bagaimana sopannya? Ya, nah berani mendobrak. Walaupun senjata lengkap. Ya, masih ada menghargai. Rasulullah berbicara kepada Ali. Ali, kita ini sedang dikepung. Sedangkan kita harus keluar untuk meneruskan perjuangan kita.
kamu tidur di kamar saya. Disarankan ya. Disarankan. Rasulullah berdoa. Ya Allah, tolonglah saya karena saya akan melaksanakan perintahmu. Bantulah saya. Tiba-tiba yang mau menggempur Rasulullah tadi di luar terkantuk-kantuk. Akhirnya bergelimangan, bukan bergelimangan mati. Ya orang nunutan lah, kan ketiduran. Tidur. Sudah tahu gitu. Baru Rasulullah keluar. Inilah siasat. Untuk mencapai sebuah tujuan, supaya jangan banyak penghalang, siasat apa yang akan digunakan? Rasulullah tadi mendoa. Iya. Dan akhirnya Rasulullah. Karena ditunggu-tunggu Rasulullah tidak bangun saja, akhirnya baru mendobrak. Sudah tidak ada Rasulullahnya. Padahal Rasulullah sudah tidak keluar. Baru ke kamarnya, pakai selimut Rasulullah, tatkala akan ditebas oleh pedang, padahal Sayyidina Ali. Politik mereka, tapi tidak jahat. Karena bukan tujuan Ali itu, tujuannya Rasulullah. Betul. Kalau di kita lain kan, tidak ada suaminya istrinya. Ya, jadi politik. Jadi politik yang saya maksudkan siasat di dalam kebaikan untuk agar supaya maju. Kalau sekarang jadi citranya kurang bagus karena kenapa sekarang ini wadah-wadah politik yang disebut partai politik kebanyakan gitu ya. Dalam pandangan masyarakat negatif. Iya. Karena diberikan contoh oleh orang-orang politik yang menjadi wakil rakyat. Dia tidak berbuat untuk rakyatnya. Tapi kebanyakan untuk pribadinya. Dia tidak ngerti masuk jadi wakil rakyat itu bahasanya parlemen. Parle itu berbicara. Men itu orang. Jadi dia masuk wakil rakyat punya tugas. Sehari-harinya berbicara atas nama rakyat. Keren. Kenapa sekarang ini banyak orang yang tidak berbicara padahal jadi wakil rakyat? Iya. Ya. Karena dia terpilih bukan karena prestasi kebanyakan. Bukan karena skill, bukan karena kemampuan, tapi karena tiun. Bagaimana cara untuk meraup suara? Yeah. Adakan kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Ya. Sehingga mereka dikasih transport. Ya. Yang menurut bahasa sekarang ini adalah kos politik. Iya. Ada yang ditanya untuk tingkat kabupaten habis berapa? 400 Pak. 300 Pak. Otomatis karena dia tidak punya bekal di dewan. Akhirnya berpikir macam-macam. Yeah. Memang tidak semuanya. Betul. Kita harus jujur. Betul. Tapi ada kan Kang ya? Ada. Betul. Ya artinya karena si politisi itu sudah merasa membeli ya Kang ya. Jadi mereka duduk itu santai saja, saya udah membeli. Kang, saya ingin ini dulu Kang, sebelum ke arah sana Kang. Akang tadi perjalanan tadi seperti itu ya. Nyemplung ke PAN itu gimana Kang? Akang tiba-tiba nyemplung di PAN, bahkan sampai sekarang itu tidak lepas ya. Kalau misalnya orang bicara PAN Kabupaten Bandung, ya otomatis tidak lepas dari nama Akang. Ya. Itu gimana Kang perjalanannya Kang? Pada waktu zaman Orde Baru, ada gerakan-gerakan reformasi. Kebetulan yang tampil sebagai penggerak reformasi adalah Amin Rais. Iya. Siapa Amin Rais? Pada waktu itu Amin Rais adalah Ketua Umum Muhammadiyah. Berangkap ya? Nasional. Betul. Belum ada partai pada waktu itu Pak Amin. Dia kesana kemari. Sebagai Ketua Muhammadiyah? Sebagai Ketua Muhammadiyah. Tapi tatkala dia akan berbicara pemerintahan, perlu wadah.
yang disebut wadah politik. Iya, iya. Sebab ada orang yang mengartikan yang disebut politik itu adalah pemerintahan. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat itu ya lembaga politik. Maka di dalamnya pasti orang-orang Politik. orang politik dari partai yang beraneka ragam. Iya. Amin Rais pada waktu itu sebagai ketua Muhammadiyah. Karena di Muhammadiyah itu ada musyawarah. Ada musyawarah secara 5 tahun sekali. Namanya muktamar. Ada musyawarah tingkat nasional. Tapi 1 tahun sekali namanya tanwir. Sidang tanwir. Tanwir, betul. Pergerakan Amin Rais dari tahun 93. Begitu Amin Rais terpilih jadi ketua Muhammadiyah, dia punya konsep tentang pemerintahan. Maka pada waktu tahun 97 di Muhammadiyah ada sidang tanwir yang setahun sekali itu. Iya. Anggota-anggota tanwir seluruh Indonesia, perwakilan dari provinsi-provinsi. Provinsi yang diutus banyaknya daerah. Jawa Barat ini ada berapa daerah, kabupaten dan kota. Betul, betul. Satu daerah berapa orang. Itu relatif tidak sama. Tergantung kondisi daerahnya. Berkumpullah mereka sidang tanwir. Di Jakarta? Di Semarang. Oh, Semarang ya. Tahun 97 ya? Salah satu di antara keputusan sidang tanwir, salah satu nih ya. Akang waktu itu hadir mewakili Jawa Barat? Ya, saya pada waktu itu tidak diutus. Oh, tidak diutus ya? Karena bukan bidang saya. Oh. Salah satu keputusan dari sidang tanwir, dari sekian banyak keputusan, ada satu klausul. Tanwir, artinya sidang, mengamanatkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah. Pimpinan pusat yang pada waktu Ketua Amin Rais. Betul, betul. Untuk mendirikan partai politik, untuk mendirikan partai politik sebagai sarana dakwah Muhammadiyah di bidang politik. Dengan catatan, apabila sudah jadi, tidak ada hubungan struktural, kecuali hubungan historial. Jadi bukan bagian nanti partai politik itu dari struktur Muhammadiyah, tapi historia, sejarah. Mencatat. Sehingga masing-masing punya kepemimpinan. Amanat tadi dipegang oleh Pak Amin Rais sebagai ketua, dirapatkan. Berbagai macam tanggapan pro kontra. Udahlah bersatu dengan P3, ada. Iya. Usulan itu ya. Usulan itu. Udahlah, partainya ini namanya. Udahlah, partai nama Muhammadiyah dan segala macam. Hasil ijtihad AM Fatwa memberikan masukan kepada Amin Rais, bagaimana kalau kita buat Partai Amanat Bangsa yang disingkat PAB. Iya. Waduh, kalau istilah PAB nanti kedengarannya ya negatif lah, PAB. Dunia malam. Padahal beda kan PAB. Iya. Tulisan. Ya, akhirnya penting. Udahlah ganti bangsanya jadi nasional. Dari puting. Ya, penting. Partai Amanat Nasional. Maka sepakatlah didirikan Partai Amanat Nasional pada tanggal 23 Agustus tahun 98. 98 ya. Dengan catatan Muhammadiyah yang mendirikan latar belakangnya, tapi tidak boleh menjadi struktural di lingkungan Muhammadiyah. Karena ormas kan, beda undang-undangnya. Betul, betul. Ada undang-undang partai politik dan ada undang-undang ormas. Ya, betul. Beda. Deklarasi Amin Rais. Saya pada waktu itu sebagai aktivis, nggak mau kalah. Hadir waktu deklarasi? Waktu deklarasi hadir saya. Pulang deklarasi, saya cepat berinisiatif untuk mendirikan PAN di Kabupaten Bandung. Karena etika,
Etika organisasi. Nunggu dulu wilayah. Oh. Pusat, wilayah kan. Baru kabupaten kan. Bisa saja saya juga deklarasi pada waktu itu. Karena sudah siap. Tapi karena etika tadi, ya wilayah. Berarti respon Akang begitu cepat ya? Deklarasi pusat, Kabupaten Bandung sudah menyiapkan langsung. 18 September, deklarasi wilayah. Saya untuk Kabupaten Bandung. Betul. Datang ke kecamatan-kecamatan, 45 kecamatan loh pada betul. Termasuk Bandung Barat dan sebelum bergabung ya. Sebelum ini berpisah. Betul. Itu 98 itu saya. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan, saya berhasil mengumpulkan 26 kecamatan dari 45. Membentuk DPC, Dewan Pimpinan Cabang. Amin Rais terperanjat pada waktu itu. Sudah lebih setengahnya ya. Karena daerah terjal. Iya, betul. Saya tidak lupa ditolong juga oleh Muhammadiyah. Sehingga tidak terlalu beban dalam konteks materi. Iya. Di mana ada Muhammadiyah, di sana ada PAN. Kecamatan, saya minta. Cobalah kumpulkan tokoh-tokoh. Di pusat sudah didirikan, Pak. Masa di sini? Dibantulah oleh Muhammadiyah mengumpulkan tokoh. Jadi saya tidak kukurilingan yang tokoh. Oh, tinggal mendatangi itu aja ya. Betul. Pada waktu itu kurang lebih ada 11 kecamatan. Salah satu di antaranya Kecamatan Tanjaike, Kecamatan Ciparai, Kecamatan Baleendah, kumpul. Jadi tidak terlalu sulit. Setelah itu mereka bergerak, banyak umum juga yang ikut, dibentuk kepengurusan, diberikan kebebasan tiap kecamatan untuk berdeklarasi. Saya deklarasi pada waktu tanggal 20 Oktober tahun 98, ya, melimpah ruah di gedung PGRI. Dengan biaya gotong royong dari para kader. Iuran ya. Alhamdulillah. Betul. Saya berhasil karena sudah resmi dibentuk Kabupaten Bandung. Jadi lahirnya di Kabupaten Bandung tanggal 20 Oktober tahun 98 ya. Akang sebagai ketua pertama ya. Ketua pertama. Betul. Sampai dengan tahun 2000 namanya periode pendirian. Cuma 2 tahun. 2 tahun periode pendirian kan? Betul. Dari tahun 2000 otomatis setelah pemilu tahun 99. Sampai dengan 2005 saya terpilih lagi jadi ketua. Kenapa saya terpilih jadi ketua? Pertama dikenal mungkin oleh kader atas keberhasilan saya. Yang kedua saya buka duit. Jadi itu sulit nyusahakeun batur. Karena saya anggota dewan. Anggota dewan, betul. Saya tidak minta dari mana uang saya, ongkos ke sana kemari. Kumpul barudak dicetak ke konsumsi. Barudak antarkan surat tak ke ongkos. Sekarang kan cuma pakai HP undangan. Dulu mah inti. Iya. Belum ada HP ya. Kebetulan tahun 99 ini karena 45 kecamatan. Pemilih kurang lebih ada 2 juta lebih Kabupaten Bandung. Iya. Kursi ada 45. 2.200.000 kalau tidak salah nih ya. Anggota dewan ada 45 Kabupaten Bandung. Jadi untuk jadi anggota dewan harus punya suara 2.200.000 dibagi 45. Kurang lebih sekitar 52 ribuan. 52.000. Kalau dulu sistemnya bagi rata begitu ya kan? Suara itu ya. Betul. Bilangan pembaginya 45. Betul. Dapat suara berapa? Suara sah ya. Suara sah. PAN dapat suara pada waktu itu se-Kabupaten Bandung itu. Mau digawean sebulan tetap. Dari Oktober ke November sosialisasi. Pemilu dapat suara 172 ribuan, berapa? 3 kursi ya?
Dibagi 52. Iya. 3 kursi dan bersisa. Hmm. Sisanya dikemanakan? Kita ngadakan stambus akor dengan PKB, ya, kesatu dan dengan PDI. Di sanalah PDI mulai kenal dengan kami. PKB juga. PKB, koalisi. PDI pada waktu itu dipimpin oleh Saudara Yadi, Sri Mulyadi. PKB dipimpin oleh Kiai Haji Haidar Hidayatullah, almarhum. Betul. PAN saya. Saya minta di dalam stambus akor tadi dari PAN lah konsep. Siapa suara yang paling kecil? Kan belum tahu. Pemilunya juga belum. Sebelum pemilu. Oh, jadi sudah dibuat kesepakatan ya kan? Kesepakatan. Tertulis. Cuman tidak akte notaris. Iya. Ya kepercayaan kita lah. Iya. Pakai materai aja paling ya. Materai, tanda tangan, stempel. Iya. Wah, jangan terkecil atuh. PKB tidak setuju, PDI tidak setuju. Jadi yang punya sisa tidak masuk 1 kursi karena harus 52 ribuan suara. Dikumpulkan sugan dari kursi. Dari 3 partai itu Kang ya? Dari 3 partai itu. Alhamdulillah didapatkan oleh PDI. Hasil pemilunya PDI itu 14 kursi. Jadi 15. Jadi 15 dari hasil stambus akor gitu. Iya. PAN 3 kursi. PKB 2 kursi. PBB 2 kursi. Terus PSII 1 kursi. Dulu ada Partai Syarikat Islam. Iya. Nah, wakil rakyatnya yang 1 kursi itu adalah almarhum Pak Haji Herawan. Iya. Sejak di Dewan saya himpun kekuatan tadi. Jadi poros tengah. Atau poros tengah bisa keciriting juga pusat diganti poros umat. Iya. Juru bicara PBB Haji Insinyur Abdul Rahim Santosa. 1 fraksi jadinya Kang ya. Jadi gabungan fraksi. Oh, gabungan fraksi, betul. Fraksi masing-masing. Iya, betul. Masing-masing. Betul. Tapi dalam sikap politik sebagai anggota dewan yang bertugas ngomong mengkritisi pemerintah, kita sama-sama. Maka pada waktu itu saya disepakati jadi juru bicara gabungan fraksi. Di PAN saya sebagai ketua fraksi. Betul. Sehingga di Kabupaten Bandung pada waktu itu ada semacam kuartet vokalis dewan. Ada semacam kuartet lah. Iya. Dari kelompok nasional yang pada waktu itu terwakili oleh Bambang Setiadi. Betul. Dari kelompok Islam terwakili oleh saya, Kasbul Anwar. Dari kelompok karya terwakili oleh Agus Yasmin. Satu lagi adalah dari Partai Persatuan Pembangunan. Kenapa itu khusus? Nah, karena Partai Persatuan Pembangunan diajak bergabung, nggak mau. Gitu. Karena organisasi. Iya. Karena Partai Persatuan Pembangunan berpikirnya 5 kursi. Pasir. Tapi dalam sikap politik nih, dia akan berpikir. Sehingga tiap gabungan fraksi politik dalam konteks mengkritisi kebijakan pemerintah, kita sama-sama. Alam pada waktu itu Dewan, kebanyakan konsekuen. Dan yang kedua, penuh kesederhanaan. Iya. Karena tidak mau mak. Saya saja jadi anggota Dewan 5 tahun. Gaji terakhir tahun 2004 hanya kurang lebih 7 juta. Tahun 2004 itu kan? Itu total semua? Total semua, buntel kadut. Oh, pendapatan bulanan itu sebesar itu ya Kang? Ya? Karena saya punya tunjangan jabatan ketua fraksi. 200.000. Oh. Sedangkan gaji 6.800.000. Iya. Ditambah 200.000. Jadi 7 juta.
Uang 7 juta sebagai kader partai saya 20% untuk partai. Ada 3 orang, berarti dari 3 orang 20%, 20%, 20% bisa menghidupi partai. Iya, iya. 1.400.000 kali 3 ya. Hampir 4.500.000-an lah, 4.300.000-an. Makanya dari itu ya, pada waktu itu sederhana. Karena Dewan pada waktu itu mengkritisi kebijakan pemerintah, jangan aneh-aneh. Sehingga pemerintah pada waktu itu juga agak hati-hati. Contoh dalam rapat pandan. Sebelum berbicara anggaran, berbicara program dulu. Komisi saya, komisi E pada waktu itu, komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan, sosial, peranan wanita, Kiptek, ketenaga kerjaan, dan budaya, pemuda dan olahraga. Saya pada waktu maskotnya di komisi untuk mengkoreksi pendidikan. Ngajukan anggaran misalnya si Anu. Belum berbicara angka ya. Saya dengar berapa angkanya itu. Programnya untuk apa anggaran sekian. Iya. Yang pada waktu itu ya, dari anggaran pemerintah Kabupaten Bandung itu hampir 65% habis oleh biaya pegawai. Untuk biaya pembangunan cuma 35%. 35%. Bijak kalau 40%. Bijak kalau 40%. Padahal penambahannya kecil, hanya 5%. Waktu itu APBD berapa ya? Waktu itu APBD 2004 itu terakhir 700 juta sekian. Bulatkan saja 700 miliar. Hampir 800 miliar. Iya. APBD itu. Belum ada pada waktu itu pokir. Aspirasi. Jadi yang namanya aspirasi itu tidak berbentuk pokok-pokok pikiran senilai uang 1 miliar, 2 miliar untuk anggota dewan, tidak ada. Sampai saya kontrak. Karena itu tugas pemerintah dengan sendirinya. Yang disebut aspirasi itu adalah inisiatif kita yang disampaikan kepada pemerintah. Contoh, Ranca Ekek daerah banjir. Ya, karena ada Cikruh masuk ya sampai dengan Citarik. Betul. Saya sebagai orang Ranca Ekek usul, cing atau Keruk. Iya. Pelaksanaannya di Keruk baru sekarang. Ya. Periode Dadang Supriyatna yang pertama. Iya. Periode saya coba bayangkan. Alasannya biayanya terlalu gede. Biaya. Ternyata bisa gitu Kang ya. Ternyata disiasati mungkin oleh bupati sekarang ini. Entah kerjasama dengan pengusaha. Betul. Entah dari mana mengeluarkan uang biaya. Kan sampai sekarang tidak banjir. Oh sekarang udah aman kan? Udah aman. Oh. Jalan dari Dandur mau ke Majalaya persis di depan komplek perumahan saya. Oh. Kira aku anggota Dewan Cicing. Komplek naogere kakeum. Dulu itu susah sekali diatasi ya. Sekarang itu udah bisa teratasi kan? Bisa teratasi. Lumayan lah. Iya. Itu kebanjiran. Lu masuk ke komplek. Di jalan. Kang, ini agak menarik itu lagi begini Kang. Ya. Akang itu dulu kelihatan dengan eksekutif dekat kan. Tapi Akang bisa menjaga sikap kritis kan, yang mungkin itu jarang dimiliki ya, bukan jarang, ini kadang-kadang media agak sulit juga ya, kalau misalnya Dewan ini mencari yang kritis seperti dulu. Itu Akang seperti apa sih gitu ya, kalau misalnya jadikan sebuah prinsip atau kiat gitu, supaya tetap bisa menyuarakan, tadi kata Akang harus bisa bersuara, tapi dengan eksekutif juga koordinatif kelihatannya Akang. Jadi pengalaman saya, mungkin saksi-saksinya masih ada lah yang jadi pegawai. Betul. Yang dulunya mungkin staf, sekarang jadi kepala seksi. Betul. Malahan ayah tugas kepala dinas. Ya. Saya konsekuen, konsisten di bidang pekerjaan saya.
Saya jadi dewan pribadi, nggak pernah datang ke lembaga. Untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan pribadi. Iya. Nggak pernah saya. Alasan ban bocor, ganti pelek, bensin, no way. Iya. Karena itu tidak ada kepala dinas yang tidak akan ngasih. Apalagi hanya sekedar uang bensin. Yang kedua, minta proyek. Nggak ada. Sebab urusan proyek 100% urusan eksekutif. Bukan urusan legislatif. Iya. Legislatif hanya mengawasi. Kan tupoksi dewan itu salah satu diantaranya mengawasi pemerintah betul. dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan di sini adalah Perda yang dibikin oleh dewan dengan pemerintah. Perda tentang pembangunan. Betul. Seperti saya, orang-orang Caeke. Ada pembangunan sekolah, apa datang saya? Iya. Kontrol. Karena saya berhak untuk mengawasi. Iya. Kalau saya datang, samsu aja di tangan. Pengusaha kan dia. Betul. Datang dari dewan. Betul. Pada tuang naon, nyesek naon. Iya. Kenapa saya tidak demikian? Nanti mulut saya tidak bisa berbicara. Menjaga supaya mulut tetap bicara ya. Tapi kalau ada instansi berbuat baik kepada saya, misalnya memberi, tidak ada doa penolak rezeki, saya terima. Iya. Misalnya mau lebaran, ngirim THR, parcel, terima. Iya. Dan itu bukan gratifikasi kalau menurut saya. Iya. Itu kultur orang-orang daerah. Betul. Beraku, kue kaleng kongguan disebut gratifikasi. Parcel isinya kan hanya kue, minuman, gratifikasi. Kalau mati ke hati pejabat di dewan dilawan ke saya. Sebab tugas saya mengkritisi. Iya. Jadi kalau anggota dewan tidak ngomong, kebetulan dia muslim, berdosa itu. Berdosa ya kan? Berdosa. Karena dia kerja itu ibadah, perintah Allah. Jadi dia jadi dewan, ya, berhenti usahanya. Ada oleh orang lain. Dia fokus. Iya. Bekerja. Terus dibayar. Gaji per bulan. Iya. Dari rakyat melalui pajak-pajak. Kang, Akang sebagai ini ya, sebagai pupuhu tokoh untuk PAN Kabupaten Bandung ini. Sekarang itu hari-hari ini Kang, ya kemarin itu ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat itu kenapa sih sampai kemarin ada sedikit perubahan yang tiba-tiba Kang, ya. Nah, mungkin Akang sebagai orang yang lebih tahu tentang itu bisa sedikit menjelaskan Kang. Itu Ibu Toriko itu diganti atau bagaimana gitu Kang yang sebenarnya terjadi, dan kalau bisa ada latar belakangnya kenapa bisa sampai tiba-tiba menjelang pelantikan dewan itu Kang? Ya. Memang itu bukan isu. Ya. Sebelum pelantikan dewan Jawa Barat. Betul. Sudah beredar di kelompok orang-orang politik, tiap-tiap partai, termasuk di orang-orang media, para wartawan atau jurnalis. Betul, Ibu Toriko itu mundur dari dewan. Betul. Padahal pelantikan belum. Tapi masyarakat politik ya. Betul, sudah ramai ya. Sudah ramai. Sehingga media. Karena orang media banyak tahu tentang saya, ya, baik secara nomor kontak maupun secara melalui fisik, bertanya. Saya pada waktu itu tidak menjawab karena timingnya tidak tepat. Tapi saya sudah mendengar informasi tadi.
mendengar dari masyarakat, mendengar dari yang bersangkutan, mendengar dari rapat. Iya. Karena pada waktu itu sedang persiapan deklarasi koalisi partai pendukung salah seorang bupati, Pendukung Bedas. Saya tidak jawab. Timing tidak tepat. Kata Iya, saya. iya. Mereka terus mengejar. Ada yang bertanya secara telepon, media itu. Ada yang bertanya secara tulisan. Salah satu contoh. Ya. Media punya nama nih. Jadi saya dari ini banyak pembicaraan di luar. Dalam kurung di masyarakat. Iya. Bahwa satu, Ibu Thorikoh bakal diganti oleh Ibu Nisa di dalam pelantikan DPRD Provinsi Jawa Barat. Bagaimana komentar Pak Haji? Satu. Yang kedua, kemudian ada informasi menarik di masyarakat bahwa Ibu Thorikoh mengundurkan diri dari partai. Saya pantangan untuk berdusta. Nah, itu yang membedakan Pak Kasbul ini nih. Nah, walaupun politik tidak boleh berdusta. Kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Mana yang saya tahu, saya jawab. Saya jawab. Baik yang bertelepon maupun yang tertulis. Tertulis di sini WA. Betul. Chat ya. Ya, chat. Memang benar. Ibu Hajah Thorikoh pernah berbicara kepada saya dan pernah berbicara di dalam rapat. Beliau akan ditarik oleh pusat ke atas. Maksud atas itu pusat, Jakarta lah. Betul. Untuk memimpin sebuah perusahaan. Sebagai komisaris. Tidak disebut sebagai apanya. Iya. Sehingga syaratnya tidak boleh ada jabatan politik. Jabatan politik yang sudah jelas adalah ketua dewan. Anggota dewan. Iya. Yang kedua secara formal jabatan politik ketua partai. Ketua DPC. DPD. Oh iya DPD betul. Saya bicara terhadap Ibu Thorikoh. Bagus. Cuman ikut dulu pelantikan. Disarankan seperti itu. Kenapa? Ini politik. Tidak semua orang berpolitik itu lurus. Banyak orang yang berpolitik itu seperti ular. Bahasa saya, orai liong nogtilil. Iya. Dia ke sana, dia kemari, dia ke sana, dia kemari. Mana yang harus dia pacok? Itu orai liong. Iya. Orainya berbentuk liong. Orai gede lah. Iya. Jadi akhirnya disarankan sama kan? Saya. Oh, itu Riko. Otomatis persyaratan kalau itu diterima oleh Ibu Thorikoh. Oleh pusat tadi yang ditawarkan. Ibu Thorikoh harus mundur. Dari DPRD Jawa Barat. Dari keanggotaan. Dan itu terbukti. Ibu Thorikoh pada tanggal 2 September kemarin 2024 tidak ada dalam pelantikan. Iya, betul di Gedung Merdeka itu di Gedung ya. Merdeka. Diganti oleh Nisa Ahmad. Iya. Adanya Raffi Ahmad konon kabarnya. Kenapa saya katakan konon kabarnya? Padahal dia mewakili PAN. Dia tidak pernah datang ke DPD Kabupaten. Apalagi temu muka dengan saya sebagai deklarator PAN. Pendiri PAN. Iya. Idealnya kan dia datang. Betul. Sebelum silaturahim. Minta bimbingan. Betul. Kenapa? Ingat ini Kabupaten Bandung. Kondisi objektifnya itu beda dengan Jakarta. Daerah teritorialnya, agrarisnya, kultur masyarakatnya. Iya.
religiusnya, keagamaannya, termasuk hal-hal lain. Iya. Yang tahu ya kami, kelahiran Kabupaten Bandung, bukan dia. Sehingga dia sebagai wakil rakyat mengatasnamakan dari PAN Kabupaten Bandung, pantes PAN, lamun datang lah. Karena dia akan bekerja. Iya, untuk Kabupaten Bandung. Untuk Kabupaten Bandung. Salah satu pekerjaannya dia ngomong. Apa yang akan dia omongkan? Kalau tidak tahu teritorial Kabupaten Bandung ya. Kalau dia seniman, di mana pusat seniman di Kabupaten Bandung? Apa? Apa jaipong, apa dangdut? Dia harus tahu. Iya, iya. Dunia pemerintahannya Kabupaten Bandung itu bagaimana? Dia harus audensi. Iya. Minimal kepada anggota dewan dari fraksi PAN Kabupaten Bandung. Berbicara anggaran. Kang, tapi kan Nisa itu bukan sebagai DPC, Kang ya. Dia Bukan. masih Anggota dilantik dewan. sebagai anggota dewan ya. Artinya kalaupun dia mungkin tidak terlalu paham tentang Kabupaten Bandung, karena dia tiba-tiba di situ aja gitu kan, atau gimana tuh? Iya. Jadi begini, dia sebelumnya mencalonkan kiriman dari pusat ke Dropping. Kabupaten Bandung. Dropping ya. Ya, dropping. Untuk jadi calon anggota dewan tingkat Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Jabar 2 dalam kurung Kabupaten Bandung. Untuk Provinsi Kabupaten Bandung. Iya, iya. Untuk pusat tambah Bandung Barat. Iya, iya, betul. Seharusnya pada waktu itu juga datang Ke DPD. ke DPD. Waktu itu nggak ada gitu. Nggak ada. Saya ketua. Atau mungkin bukan ke Kang Kasbul, ketika pengurus ketua yang lain datang. Konon kabarnya. Saya katakan konon karena saya tidak menyaksikan, tapi banyak yang berbicara. Iya, iya. Timnya datang ke kecamatan, mengumpulkan timnya para DPC. Bukan Nisa berarti ya? Ya mungkin misalnya ada ya? Mungkin ya. Pantas kan dia mengenalkan. Ini yang saya bawa dari Jakarta, cicipilah. Bisa saja itu. Itu kultur kan? Iya. Orang Timur itu gitu. Ngasih duit pantas. Sebab ada falsafah di kita ini. Kuring bakar rumah sa, namun ayam karasa. Karaos, rumaos ya. Ini kan budaya masyarakat. Alhamdulillah dia calon setelah Ibu Hajah Toriko. Di nomor 2 berarti ya? Entah nomor 2, entah nomor 3. Ya, cuman nomor 1 tetap Ibu Hajah Toriko. Iya, iya, sebagai ketua DPC. Sebagai ketua DPD ya. DPD betul. Konon kabarnya dari hasil penghitungan Ibu Hajah Toriko mendapat 58 ribuan. Nisa di bawahnya. Sehingga yang harus jadi anggota dewan berdasarkan keputusan KPU, Hajah Toriko Nasrullah. Iya, sebagai peraih suara tertinggi ya. Suara tertinggi. Tiba-tiba datang isu. Dikaitkan. Karena pernah saya dengar Ibu Toriko akan mundur. Termasuk ya dari partai. Karena tadi di dalam pekerjaan tidak boleh ada dirangkap ya, rangkap di partai ya kan. Ibu Toriko pada waktu itu bukti ya sudah dilaksanakan, dia tidak dilantik. Berarti dia sudah mundur. Tapi Akang tidak tahu pengundurannya itu pada tanggal berapa itu Bu Toriko? Nah, saya tidak tahu pengunduran tertulisnya. Karena itu kan menjadi lampiran ke KPU. Betul. Ya, baik KPU provinsi, ke partai, sampai pusat. Kabupaten, ya ke pusat. Betul. Ada susuran. Betul, betul. De jure-nya. Nah, Ibu Toriko menceritakan itu di dalam pertemuan kader-kader partai. Iya. Artinya secara de facto sudah terucap. Iya, iya. De jure-nya betul tidak dilantik, tidak dapat SK. De jure-nya kan? Iya. Sudah sah dia bukan anggota dewan. De facto yang kedua, karena tadi itu
berikrar akan mundur. Mm-mm. Masa saya harus bohong? Saya Iya. mendengar. Betul, betul. Tidak ada kepentingan saya. Mm-mm. Siapapun yang mau menjadi pimpinan PAN, please. Mm-mm. Saya mau sekolot. Cukup aja nggak bina. Mm-mm. PAN telengkil. Iya. Secara de jure, Mm. Ibu Hajah Thoriqoh masih ketua. Sebab belum ada SK. Ketua DPD. DPD. Jadi kalau tersebar umpama di media statement saya, Mm. denge mah denge. Ngan de jure, terus dokter can mundur. Mana bukti SK-nya? Iya. Sebab naon kagok atuh 2025. Habis masa jabatannya. Jabatan. Malahan pusat mah diciutkan kemarin ada kongres Iya. mundur. Bisa saja nanti muswil. Mm-mm. Sehingga kalau Thoriqoh mundur, Mm-mm. sebelum Waktunya. waktunya, maka yang naik adalah mengganti sampai dengan waktunya wakil ketua. Tidak bisa dari luar langsung tiba-tiba Tidak bisa. masuk. Siapapun tidak bisa. Itu di ADART-nya seperti itu. Ya. Contoh administrasi negara. Yang sekarang berubah jadi administrasi publik. Mm. Soeharto tahun 98 bulan Mei mundur. Mm. Rakyat tidak mengadakan pemilihan, Mm. Dewan tidak mengadakan pemilihan, MPR Mm. langsung dinobatkan Habibie naik. Iya, yang ada di struktur pemerintahan pada saat itu. Kan gitu. Mm. Kalau itu pola pemerintah. Betul. Para politik pun begitu. Hargai otonomi daerah. Iya. Berarti kalau misalnya nanti tiba-tiba Nisa jadi ketua DPC itu bakal ada resistensi ya Kang ya di internal. Nah, naon bet hayang jadi ketua. Saya orang pertama yang akan menolak. Karena dia bukan kader. Apa yang ikut perkaderan? Tingkat apa yang dia ikuti? Iya. Urusan wawasan bisa baca buku. Hmm. Tapi urusan pengalaman praktis. Iya. Loba kene kader-kader sejak 98 nu ngeteng. Nah, ya ujug-ujug. Iya. Jadi kalau ada kader yang memprioritaskan, baik dia di atas maupun apalagi di bawah, belenggu. Belenggu gitu. Iya. Partai ini partai kader. Kudu dipimpin ku kader. Salah satu dia bukti kader, dia aktivis. Pernah mengikuti jenjang pelatihan perkaderan. Jadi paham mengenai ideologi partai. Nah, sebab di PAN ini ada 3 hal yang disebut trilogi politik. Apa itu kan? Pertama, konstitusi partai. Wujud konkretnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Iya. Ada yang menyebut anggaran dasar saja, silakan lah. Iya. Karena anggaran dasar itu dilaksanakan penerangannya ada di anggaran rumah tangga. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua adalah ideologi partai itu sendiri. Misalnya ada ideologi nasionalis, komunisme, Islam, itu ideologi. Apalagi di posisi ketua ya. Kalau PAN ideologinya apa? Reformasi, reformis. Partai reformis ya. Sehingga PAN itu partai reformis. Dan yang ketiga adalah platform. Apa itu platform? Khitah perjuangan partai. Garis besar perjuangan. Iya. Kalau PAN akan beradaptasi dengan partai-partai lain, menyesuaikan, please. Bebas, tidak ada yang melarang. Negara pun tidak bisa ikut campur. Tapi konsisten, robah dulu anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, robah dulu ideologinya, robah dulu platformnya. Iya. Tapi kalau seperti itu kan berarti harus menghilangkan jati diri partai kalau harus ada perubahan-perubahan seperti itu. Jadi ulah saenakna partai itu lain perusahaan. Aing teripu di Kabupaten Bandung teh. Nyieun partai teh. Iya. Ngan untung pitulung Allah. 45 kecamatan daerah terjal, Gunung Halu, Sindangkerta, Cipongkor. Cipatat ke atas ke sana, Cipeundeuy. Iya. Rancakek lemur sorangan. Margahayu kota. Iya. Teu hese. Betul.
Kang, tapi untuk anak-anak yang sekarang kan Kang sangat mudah Kang, kayak seperti itu. Itu kan bisa dibaca-baca apa cukup Kang untuk memahami partai itu hanya Nah, itulah baca-baca misalnya. kewajiban partai. Hmm, Jadi pemimpin partai mm-mm. yang disebut pemimpin itu ya dari Ya, mulai ketua ke bawah, sampai ranting ya. ketua ke bawah disyaratkan lamun hayang jadi pemimpin tingkat daerah Mm-mm. kudu ngalaman heula di tingkat kecamatan cabang. Hmm, Lamun hayang jadi pimpinan tingkat cabang mm. kudu ngalaman heula di tingkat ranting. Iya. Tapi itu tertuang di Anggaran dasar itu Oh, konstitusi partai. Oh, jadi mengharuskan untuk pemimpin. Nah itu tadi. Oh, Kalau ada persyaratan tambahan pernah mengikuti jenjang perkaderan. oh. Iya, 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 iya. Sekarang mah asal namanya pandang. Buka duit. Pantas dia menjadi pengurus partai. Tunggu kehancurannya. Ini bukan politik Machiavelli. Iya. Orang Yahudi yang menghalalkan di dalam politik segala dibolehkan, menghalalkan segala macam cara. Saya Muslim, saya kontra. Kalau itu terjadi di partai saya. Ya, berarti memang kalau misalnya ini sampai ke menjadi ketua DPD itu pasti ya bakal terjadi resistensi di internal tadi PAN sendiri ya kan? Saya yang akan kampanye untuk tidak dipilih. Nanti kalau ternyata benar jadi, ya, tunggu kehancurannya. Ngertiin dia Kabupaten Bandung. Iya, iya. Bening Toriko jalan AWW 88 ikut campur Toriko. Masih remaja pada waktu itu. Udah terlibat. Sehingga dia pada waktu itu menjadi barisan muda amanat nasional BMA. Iya, iya. Pengurus di BMPAN? Pengurus belahan di wilayah Jawa Barat. Oh. Iya, tidak ikut di struktur DPD, saya ketua. Tapi dia tahu, saya paham. Iya, iya, iya. Beda dengan adanya Najib Kudratullah. Dia ikut mendirikan di kecamatan, dia terpilih jadi ketua. Ketua di kecamatan. Sampai akhirnya terus pemilu, betul. Ya, dia ikut jadi dewan calon, tapi tidak tujuan, sehingga dia tidak maksimal. Betul, betul. Dalam kepemimpinan kedua, periode kedua saya, 2000 sampai dengan 2005, dia rekrut jadi wakil sekretaris DPD. Betul. Benar-benar ya, jenjang karir di partai itu diikuti dari bawah sampai sekarang jadi pengurus DPP ya. Dia pernah ke wilayah, walaupun pada itu adalah pengganti partai, karena Edi Darmadi. Betul, betul, betul. Najib. Jadi sekarang dia di pusat. Pusat ya Kang. Secara organisatoris dan secara kaderisasi dia sudah memenuhi syarat. Iya, iya. Bagus tuh. Jadi polemik mengenai PAN Kabupaten Bandung tadi sudah ada gambaran ya dari pendiri PAN Kabupaten Bandung sendiri. Kang, sekarang bagian akhir Kang obrolan kita ya. Pilkada, Kang. Sekarang ada dua kubu kan, ya. Ada kubu alus pisan, ada kubu bedas. Nah, Akang sendiri menjatuhkan pilihan ya ke kubu bedas. Ya, itu mungkin apa yang bisa Akang jelaskan dari apa alasan bisa berada di sana, Kang? Saya sudah punya pengalaman di dalam hal koalisi. Betul. Yang disebut koalisi poros umat, disingkat KPU. Iya, iya. Yang isinya partai-partai Islam yang punya perwakilan di dewan, ditambah dengan partai nasionalis religius. Siapa? Bukan nasionalis, sosialis religius. Siapa? Pak Yung itu almarhum. Oh iya, iya, iya. Partai betul. Apa itu nah? Betul, betul. Ya, Edi Sudrajat itu, iya, iya, iya. yang pusatnya. Iya, iya. Cuma satu kursi pada. Betul, betul. Ya partai itulah. Saya lupa lagi namanya. Punya pengalaman. Koalisi. Tanpa nunggu komando pusat, tanpa nunggu
provinsi. Kenapa? Karena ini otonomi daerah. Jadi PAN menghargai terhadap otonomi daerah. Itu hitoh perjuangan. Itu platform. Betul. Maka saya kalau koalisi baru berbicara calon. Kemarin ya yang sekarang jadinya itu pusat ikut campur dengan alasan peraturan KPU dan lain sebagainya. Yeah. Jadi harus ada rekomendasi dari pusat atau SK. Jadi ribet. Padahal yang tahu kondisi objektif daerah orang daerah. Kami orang daerah. Termasuk figur-figur yang harus diangkat. Iya. Nah, karena PAN ini terlambat, khususnya saya pada waktu itu semi-semi hati-hati, ya. Sebelum koalisi itu kami mendatangi partai-partai, datangi DPD, Golkar, datangi DPC PDI, datangi Gerindra, datangi PKS, resmi, betul. audensi untuk mencari teman koalisi. Ujung-ujungnya kan gitu. Iya. Kalau sudah sepakat baru terjadi kesepakatan politik yang disebut deal politik. Sebab di dalam politik ada istilah yang sudah populer, take and give. Apa yang PAN ambil dari partai lain, apa yang PAN berikan kepada partai lain. Betul. Itu menang egoisnya. Kemudian akhirnya ada kesepakatan untuk koalisi mengikuti di pedas. PKB, Gerindra, Demokrat, Nasdem, terakhir PAN. PAN sendiri apa sih Kang melihat benefit yang didapat dari koalisi itu? Kalau saya pribadi, yang pertama saya nilai profil DS. Iya. Saya asalnya tidak kenal dengan DS. Tatkala saya di Dewan, DS jadi kepala desa di Tegaluar. Masyarakat Tegaluar ada demo ke Dewan. Biasalah jadi pegawaian namun ayah demo. Pak Obar, Pak Yadi sebagai ketua Dewan, Pak Kaspul, Komisi E. Dari mulai Komisi Sajadah sampai dengan Haram Jadah. Ya. Ada di Komisi E ya. Komisi E. Demo. Ya saya diri. Saya juru bicara komisi. Iya. Belum ada DS pada waktu itu. Kita ya naon. Wang, gitu kan. Oke. Aspirasi Anda tulis, Anda tangani oleh perwakilan. Sudah tertulis, jagoan 2 poin dari sejak itu. Kenapa harus nunggu 2 hari? Kan harus klarifikasi. Bahasa agamanya tabayun. Dipanggillah DS. Sebagai kepala desa. Sebagai kepala desa. Ditanya, dialog. Saya menilai, wah yang demo ini korban politik. Bisa saja akibat calon yang eleh ku DS waktu pilkades kan bisa. Iya, betul. Itu penilaian politik. Betul. Bukan eksa. Tapi tidak saya expose. Itu pertemuan pertama berarti ya? Pertama saya. DS. Kan saya pertama melihat orang itu. Penampilan, omongan. Karena kan baru tahu pertama. Iya. Seperti siapa? Kiki. Melihat saya kan pakai jas, pakai baju, kemeja, pakai mixer. Dia lihat. Iya. Mun bawa kamera mau dipoto. Kan gitu. Kemudian mendengar pembicaraan. Pasti dia bakal memberikan penilaian. Iya. Adik antum mah sudah hafal kan? Penilaian rendah, penilaian tinggi itu terserah. Iya. Nggak usah tersinggung. Jadi pada saat itu melihat performance-nya itu asa mungkin itu jelema teh saya perasaan
tidak diekspos. Iya. Bicara. Yang saya terperanjat, berbicaranya pakai mukodimah. Membaca mukodimahnya benar. Artinya ia ngerti kena agama. Kan gitu. Iya, iya. Seperti saya tadi berbicara pakai mukodimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Memang Islam mengajarkan gitu. Betul kan. Nah dari sana saya bisa menilai. Bisa mengerti, saya jen bisa. Halus. Baru berbicara isi. Dan substansi. Betul. Nah, di sana. Tiba-tiba setelah itu dia tidak jadi kades lagi. Saya sudah keluar jadi dewan. Sudah habis lah saya tidak menyalonkan lagi. Silakan bagi anak yang lain. Iya, 2004 ya. Ya, 2004. Ketemu di Soreang. Jadi anggota dewan. Agak gitu. Loh, jangan bahas bola. Setuju. Maju. Dia pada waktu praksi Golkar. Iya. Beberapa waktu demikian, ujung-ujung dia di provinsi. Kan di provinsi. Iya, kan? iya, betul. Anggota DPRD provinsi praksi Golkar. Iya. Praksi Iya, kok Golkar. praksi Golkar, betul. Temannya Toriko lah. Teman Toriko di PAN. Iya. Bandung. Banyak isu berkembang sehingga dia entah apa isunya berkembang. Keluar dari Golkar. Masuk PKB. Saya tidak terlalu emosional. Politik. Bukan kahayam pasti. Tapi kesan itu memang sudah terberikan, sudah mendapatkan kesan positif ya tentang. Kalau dalam pandangan saya, dia tempuh mekanisme. Iya, iya, iya. Kalau dia ingin nyalon jadi pemimpin wajar karena dia punya pengalaman sejak awal di basis di desa. Iya. Untuk menyampaikan program-programnya, kahayamnya, cita-citanya harus pakai alat. Betul. Di dunia pemerintahan dia pakai alat. Alatnya adalah melalui kursi partai politik. Iya. Karena untuk pemimpin di kita ini harus diusung oleh partai. Betul, betul. Dia dari Golkar pindah ke PKB, punya 6 kursi pada waktu itu. Betul. Didukung oleh Demokrat 5 kursi, didukung oleh Nasdem 5 kursi, ditambah oleh PKS 10 kursi. Dia melawan. Ketika berproses itu akan ada di dalamnya. Saya kan di dalam tapi tidak ikut di dia. Karena kan PAN. Iya, iya, iya. Hari PAN boga calon. Koalisi dengan PDI pada waktu itu. Siapa calonnya pada waktu itu? Yana. Ya. Oh iya, betul. Ingat Yana Mansum? Sama ATP ya? Sama ATP. Betul. Apakah ATP pilihan saya? Oh tidak. Kalau pilihan saya orang Kabupaten Bandung dan harus kader, bukan kader baru muncul. Iya, iya, iya. Ngerti itu tentang PAN. Deden Rumaji, 98 dia ikut deklarasi di Kota Bandung. Dan dia terpilih jadi ketua. Kemudian dia ke Kabupaten Bandung ikut. Jadi wakil bupati ya? Jadi bupati, izin Allah kepilih. Kader dia. Betul. Nah, untuk Bedas ini akan terus bagaimana Kang berproses sampai ke akhirnya? Karena ini koalisi dengan Bedas, terlalu kalau saya harus kontra. Pertama ya, dengan Bedasnya sendiri, ya, yang dipimpin oleh Dadang Supriyatna, sudah saya ketahui. Betul. Malahan secara formal, PKB Kabupaten Bandung yang diketuai Dinak Codai oleh Dadang Supriyatna dengan armadanya berkunjung ke Kabupaten Bandung. Maksud dan tujuan sederhana, tapi saya garis bawahi, mengajak berkoalisi. Ke sekretariat DPD PAN. Ke sekretariat DPD PAN. Di sana kurang lebih 20 orang lah pengurus. Kami juga pengurus tuan rumah.
sengaja datang. Ya kami tahu hormat udah dia. Dikunjungi oleh bupati yang Bupati juga yang ketua ketua partai ya. Dia santun dengan gaya bicara tadi. Karena ini di partai ya meja bundar gitulah, meja sidang. Iya, iya. Yang lain kursinya di belakang. Dia tampil, saya akan terkejut. Anger pemilihan pertama tadi Mukadimah. Tidak berubahnya kan? Tidak berubah. Mukadimahnya condreng oleh saya, yes gitu. Isinya. Apa isinya disimpulkan? Ngajak koalisi. Ketua basa-basi, basa-basi, silakan Pak Haji. Kusama mengajak koalisi, saya jawab. Siap berkoalisi asal Kaharti. Kenapa Pak Kasbul asal Kaharti? Sebab Panduka buka kader, ayah kahaya. Pertama kader dari provinsi, konon kabarnya artis, ex-santi. Iya. Yang kedua, kader Kabupaten Bandung, seorang anggota dewan, ketua praksipan, Haji Yayat Jamaludin. Jadi wakil siap. Akhirnya disodorkan dua nama itu. Mau milih mana? Menjawablah beliau di dalam forum deklarasi PAN, dalam sambutannya sebagai bupati, official sebagai ketua PKB, nanti akan dibicarakan dengan partai-partai lainnya di koalisi. Benar-benar dak kudunak itu. Siapa di dalam itu? Ada Gerindra. Iya, betul. Demokrat. Ada Demokrat. Ada PAN. Iya. Nasdem. Nasdem ditambah PDIP. Kalau dilihat dari kursi, PAN hanya 4 kursi. Tapi kalau dilihat dari suara, PAN 168.000 sekian. 160.648. Bukan 168, 160.648. Iya. Suara. Betul. Gede keneh PAN jeung Nasdem. Gede keneh PAN jeung PDI. Dari aspek suara. Jadi raihan suara sah ya yang terima. Nah, dari partai-partai pendukung tadi, saya optimis. Andai kata partai-partai dengan pendukungnya konsekuen, konsisten, komo ditambah dengan komitmen, berjumlah 1.462.271 suara. Rumus menang. Kan 2 jutaan. Iya, iya. Ini sudah 60%-an. Dapat ya. Dapat. Menjujur, konsekuen, konsisten. Ningalina lembaga, ulah ningali tiut. Iya. Memang di politik kiwari terusung, wani piro. Iya, iya. Sehingga kos politik harus ada. Seperti PAN tadi. Wakil ente, ada wakil yang sudah ditantukan dan rekomendasi dari atas. Iya. Sehingga bupati juga calonnya datang ke pusat PAN, minta rekomendasi, bukti koalisi, bukti dukungan. BK B1 KWK ya. Sekarang aturannya gitu. Betul. Ribet sekarang. Padahal yang tahu kondisi objektif daerah itu kami. Iya, betul. Bukan mereka yang di atas. Betul. Nah, akhirnya memang PAN ada di sana, Kang ya. Akang melihat sisi-sisi positif dari DS itu apa gimana, Kang? Pertama tadi ya. Betul. Sebutlah kelebihan. Betul. DS. Yang kedua, bagi saya nih, sebagai pembina PAN, betul. Kabupaten Bandung, DS berhasil mensatukan komunitas agama. Muhammadiyah, Persis, NU, itu para sehat, itu paloma omong, berhasil. Wujud konkretnya dia mengangkat guru ngaji di Beriawan. Kurang lebih 180 miliar PBD-nya. Dan berhasil itu.
Kenal urusan gede letik marek 500.000 rek berapa itu terserah. Yang penting terperhatikan ya Kang. Meureun beuki ka dieu lamun gede duit APBD na mah ditambah. Itu jempol. Guru ngaji, dakwah agama. Artinya DS memperhatikan karena Islam. Sesuai dengan kemampuan. Yeah. Saya sebagai aktivis dari pergerakan muslim, nyontrek. Boga nilai. Katilu, pembangunan. Padahal dia kejar hanya 3,5 tahun. Lumayan. Jalan geus aralus. Urusan duit di mana-mana itu terserah. Rek bantuan pusat, rek bantuan provinsi, rek itu pengusaha. Teknis itu. Yang penting inisiatif. Sehingga menjadi program. Dan menjadi kenyataan. Dan masyarakat bisa mendapat manfaat. Ya. Dan contoh yang terasa oleh saya selaku orang Ranca Ekek, pengerukan Cikeruk sampai dengan Citarik. Sehingga Ranca Ekek tidak banjir. Saya tidak boleh munafik, jujur itu. Biasanya kalau hujan, di depan kompleks saya itu, selama 2 jam 70 cm. Tatkala kompleks belum dibikin gerbang, masuk yang 70 cm itu ke kompleks. Rumah yang di depan paling dulu diserang banjir. Ke belakang sisa-sisanya. Dan saya mengalami. Jadi sekarang udah terbebas ya Kang ya? Alhamdulillah. Dari penderitaan itu. Dari penderitaan itu alhamdulillah. Saya harus jujur itu akui. Tidak ada sambil politik dengan DS. Urusan nanti dia terpilih atau tidak, Allah yang akan menentukan. Setelah itu, bukti konkret. Kok partai-partai sekarang banyak yang mendukung? Partai yang punya kursi terakhir PDI. Iya. Belum lagi partai-partai non-parlemen. Sehingga dihitung. Asalnya 12 partai, kemarin itu ditambah, saya lihat ada lambang Hanura. Non-parlemen. Nggak tahu dapat berapa itu suaranya Hanura. Yeah. Pokoknya 1.462.000 lebih, 200 sekian. Mereka bersatu. Iya, jadi terlihat buktinya itu ya. Salah satu di antaranya. Betul, betul. Nah, Kang, ini untuk kedua calon nih ya, ke depan itu yang harus diperhatikan untuk Kabupaten Bandung itu, yang masih dalam pemikiran Akang itu apa, Kang? Pertama, ya, pertama nih, untuk pemimpin yang akan datang, sudah jelas lah, konsekuen, konsisten dengan sumpahnya itu sudah jelas. Yeah. Kabupaten Bandung ini religius agamis. Berikanlah keleluasaan bagi kelompok-kelompok agama untuk beribadah sesuai dengan keyakinan, tertib, dan fasilitasi oleh pemerintah. Itu satu. Yang kedua, jangan ikut campur di dalam kebijakan-kebijakan gerakan keagamaan selama tidak bertentangan dengan aturan agama dan hukum yang berlaku. Hukum positif ya. Hukum positif. Bila perlu, berikan dana. Apakah itu hibah, apakah itu bantuan keuangan, itu teknis. Walaupun ya sekarang ya yang saya dapat informasi tiap tahun anggaran komunitas organisasi Islam itu dapat bantuan. Semuanya ya? Semuanya. NU, Persis, Muhammadiyah, PSI, Matlabul Anwar dan sebagainya lah yang ada di Kabupaten Bandung. Mungkin itu yang menjadikan suasana kondusif itu ya kan? Salah satu di antaranya itu. Misalnya NU hayang sakit, Persis hayang sakit itu terserah. Iya. Bagaimana kebijakan bupati, kepala daerah sesuai dengan anggaran kemampuan. Iya. Saya kan punya relasi di dewan, ada panggarnya dari partai saya. Ayo cek saya, kan bisa saya. Betul, betul. Tapi saya nggak mau melangkah itu. Kemudian yang terakhir nih ya, DS selaku kepala daerah naik merilim ke tiap kegiatan. Iya, iya. Tanpa pandang bulu.
Datang ke masjid dia. Apakah itu tujuannya ibadah, apa itu tujuan politik? Hanya dia dengan Tuhannya. Kita tidak boleh berspekulasi. Dan itu saya saksi mata. Berkali-kali saya. Contoh, dalam musim pandemi, orang kan siun bersentuhan. Musim pandemi kan, sehingga marah kayak. Iya. Saya hormat. Karena saya menerangkan dalam tablik akbar, rek sholat mah, buka maskerna. Jentong curiga, jentong sudon, kabaturnya di jero masjid. Siun. Kalau toh terjadi, cek ahli kesehatan, mantan menteri kesehatan, Fadila Sapari. Kalau betul ada virus, ke depan. Iya. Muang kaluhur. Mau hibernya? Muang kagigi. Jaraknya paling luhur 70 cm. Jarang semeter. Itu Fadila Sapari. Iya, ahlinya di bidang kesehatan. Sehingga saya melihat DS. Dia menghargai. Ya. Taraweh, silakan jadi imam. Dia menghormati. Ada sepuh. Padahal dia bisa. Baca Quran lah, surat-surat pondok dia bisa. Tapi dia menghargai. Itu kesantunan. Nah, saya angkat topi. Iya. Tapi saya tidak masuk jadi tim. Ya, cuma saya angkat topi. Namun kudu jurkan saya. Insya Allah. Kampanye. PAN ini punya 35 DPC, kecamatan 31 DPC. Tiap-tiap DPC punya kader. Ada yang 5.000, ada yang 2.000, ada yang berapa sesuai dengan daerahnya. Bisa bergerak. Konsekuensinya kudu dibiayaan. Iya. Karena mengumpulkan orang. Iya. Pak Ahep saja manggil saya nyuguhan kopi. Dan nyuguhan rokok, bukan Pak Ahep tinggal rokok. Mau rokok mah gampang lah. Nah, itu satu contoh. Di masyarakat itu. Ya, betul kan. Nanti saya misalnya ke kelompok agama, ke kiai. Betul. Kiai kumpulkan para ustaz. Kurang ijtihad politik. Kurang melaksanakan perintah Allah. Pilih pemimpin. Kan ini kiai yang dihadapi. Iya. Argumentasi agamanya kudu jelas. Harus kuat, betul. Betul kan. Meureun kiai teh ngona. Minimal santri-santri. Bila aku kiai kudu ngaluarkeun duit. Keur aqua wae. Nah, ini harus dihargai. Iya, betul kan. Ini bisa diartikan etika, ini bisa artikan budaya. Sehingga tadi saya bicara, siap berkoalisi, asal kahati. Kang, bagian akhir Kang, closing penyampaian penutup Kang. Iya. Silahkan. Oh, penyampaian penutup. Langsung, iya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, para pirsawan, atau yang mendengarkan obrolan saya dengan yang menonton obrolan saya dengan Pak Ahep ini, saya tidak ada bermaksud apa-apa, tidak ada kepentingan politik, walaupun saya sebagai penasihat partai politik, sekalipun usia sudah senja, karena saya mendirikan partai dulu. Sehingga kalau saya sudah tua renta mengawasi, anggaplah sebagai orang tua kepada anaknya membimbing. Itu satu. Yang kedua, mohon maaf. Yang saya sampaikan dengan gaya saya, dengan suara saya, tidak menggurui. Tapi kondisi objektif yang saya rekam.
yang perlu saya sampaikan. Tidak boleh berbohong. Karena saya sebagai orang muslim dapat perintah kulil haqqo walau kana murran. Sampaikan kebenaran itu. Walau satu ayat. Walaupun pahit. Oh, yang pahit, ya betul. Balighul anni walau ayatan itu. Sampaikanlah kepada masyarakat walaupun kamu tahu saya. Iya, betul. Mungkin saya lebih dari 5 ayat. Nah, jadi ya, dengan gaya cara tadi, nilai itu, isinya saja. Ruh yang saya bicarakan tadi, gaya, cara, dan teknis, tidak usah dipersoalkan. Selama isinya tidak bertentangan dengan aturan, baik aturan agama, maupun aturan hukum yang berlaku di dunia kita, silahkan. Bagaikan ayam, kalau yang keluarnya telur, ambil. Kalau yang keluarnya bukan telur, kumpulkan. Jadi pupuk. Kebetulan acara podcast kita siang ini itu ada dukungan dari sponsor Dr. Devin Sus, Kang. Dr. Devin Sus. Kebetulan Dr. Devin Sus ini sebuah produsen sepatu yang namanya cukup dikenal juga. Sekarang ini pemasarannya juga sudah secara nasional. Bahan-bahannya juga sangat bagus dari kulit asli, kan? Ya. Sebagai narasumber kebetulan ini ada titipan nih dari sponsor, kan? Buat Akang kenang-kenangan. Ya, ini Dr. Devin Sus. Ya. Devin Sus. Iya, Kang ya. Nah, ini bisa dibuka, bisa dicoba. Kalau cukup, ini bisa langsung dibawakan. Gimana, Kang? Alhamdulillah, wa syukurillah, bingkisan ini yang merupakan partisipasi konkret secara fisik dari Dr. Devin Sus, sepatu ini saya terima. Bagi saya sangat bermanfaat dan menunjang perjuangan saya. Kenapa? Saya mau balik, sering tampil di lembaga-lembaga, berbicara politik, berbicara agama, kudu necis. Ustadznya gaya. Hanya dengan pakai sepatu tidak memalukan. Insya Allah ini akan saya pakai. Ya, alhamdulillah. Dan begitu pula harus yakin kepada Dr. Devin, ya, amalan ini tidak akan sia-sia. Amin, amin. Sebab penceramah pada hakikatnya menyampaikan ilmu perintah Allah. Didukung oleh sebuah kekuatan yang bergerak di bidang sepatu, saya yakin berlipat-lipat. Alhamdulillah. Dan akhirnya saya berdoa kepada beliau. Untuk beliau, maksud saya berdoanya kepada Allah. Semoga Allah menambahkan rezekinya, menyukseskan seluruh rencana dan program-programnya. Amin. Sehingga berhasil sampai dengan tujuan akhir dan diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Jazakallah khairan katsira. Alhamdulillah, amin. Ya, insya Allah ini berkah nih, langsung sama Ustadz soalnya dipakai untuk berceramah ke berbagai masjid di Bandung dan daerah lainnya di Jawa Barat. Baik, pemirsa PC.News, kita tutup podcast kita siang ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun, Kang.